Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Seberapa banyak dari saudara mengalami hadirat Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Terima kasih untuk tim pujian yang sungguh jadi berkat buat kita. Dan saya percaya saudara akan diberkati lebih lagi. Ini bulan September, kita masuk tanggal yang pertama dan ada tema baru yang sangat-sangat luar biasa Tuhan telah taruhkan di dalam jemaat ini. Bagaimana kita memiliki keluarga yang berbahagia di dalam Kristus. Saya percaya semua orang yang ada di ruangan ini hampir semuanya lahir di keluarga Kristen, tapi pertanyaannya apakah kita menikmati apa yang Tuhan sediakan? Karena si iblis kerjanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau saudara semua sudah diselamatkan, paling tidak iblis mau mencuri sukacita kita. Dia mau mencuri. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita masih punya musuh di dunia ini? Ada ya, musuh kita dikatakan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi lawan penguasa-penguasa di udara. Berarti ada lawan kita meskipun dia sudah dikalahkan. Nah, saya berdoa kiranya apa yang Tuhan sudah rancangkan yang baik terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara tahukah ketika berapa banyak di sini percaya Tuhan itu baik? Berapa banyak percaya ketika dia menciptakan alam semesta semua baik? Semua baik ya. Ketika Tuhan melihat langit dia katakan baik. Ketika dia melihat terang dia katakan baik. Ketika dia melihat air dia katakan baik. Tapi bagian firman Tuhan pertama mengatakan yang tidak baik ditulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Ketika kita bicara keluarga ini dimulai dari inisiatif Tuhan. Ini bukan inisiatif manusia. Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat ke-18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kata tidak baik di Alkitab pertama dicatat tentang hubungan manusia. Keadaan manusia dikatakan tidak baik ketika dia seorang diri. Ini bicara tentang Adam yang masih sendirian. Saya mau tanya, berapa banyak saudara di sini yang sudah berkeluarga? Boleh angkat tangan? Berarti sisanya masih sendirian. Saya sengaja nggak tanya berapa banyak yang sendirian karena malu angkat tangan ya. Oke, boleh angkat tangan. Berapa banyak yang sudah berkeluarga? Tolong jujur, jangan malu-malu angkat tangan ya. Jujur, di sini udah dikenal semua ya. Oke, ya jadi saudara-saudara, buat sebagian besar yang hadir, kalaupun saudara belum berkeluarga hari ini, saudara adalah bagian sebuah keluarga. Saudara adalah anak dalam sebuah keluarga. Tapi satu hari, saya berdoa saudara juga memulai keluarga sesuai apa yang Tuhan rancangkan. Amin. Jadi dikatakan tidak baik kalau manusia sendiri. Jadi Tuhan mau manusia punya pasangan. Dan dikatakan penolong baginya. Berarti Hawa ini menjadi penolong buat Adam. Dan dikatakan yang sepadan. Boleh katakan sama-sama sepadan. Bertahun-tahun saya berpikir kata sepadan ini seperti sebuah misteri. Seperti Tuhan sudah siapkan satu orang yang disiapkan Tuhan dari 6 miliar orang, 7 miliar dan sekarang 8 miliar. Ada satu orang yang Tuhan siapkan yang sepadan buat saudara. Nah, kita akan lihat kebenarannya benar apa enggak gitu ya. Supaya kita jangan tersesat. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ya. Sehingga saudara tahu apa yang dimaksud dengan sepadan. Coba katakan sepadan. Kita baca dulu 2 Korintus pasal 6 yang ke-14 ya. 2 Korintus pasal 6 yang ke-14 berkata demikian. Kita baca sama-sama dengan suara nyaring. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jelas ayat ini bicara satu kriteria yang setiap anak muda di sini harus camkan di hatinya. Kalau saudara mau rumah tangga berbahagia, mulai dengan pasangan sepadan yang mengenal Tuhan. Kalau dia belum di dalam Kristus, dia bukan pasangan saudara. Titik. Siapa yang setuju yang katakan amin? Ini firman Tuhan sudah jelas katakan ya. Yang disebut sepadan bukan tingginya sepadan, bukan ekonominya sepadan, bukan pendidikannya sepadan, bukan seleranya sepadan.
Tetapi dikatakan terang dengan terang, karena terang dan gelap nggak bisa bersatu. Berapa banyak mengerti? Katakan amin. Jadi ada banyak rumah tangga yang kacau karena memang tidak mengerti apa itu terang, tidak mengerti bahwa dirinya terang dan tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi buat adik-adik di sini, saya panggil adik-adik ya, saudara-saudara yang masih mencari teman hidup, engkau masih mungkin punya jalan yang panjang di depanmu, jangan hancurkan masa depanmu dengan memilih sembarangan teman hidup, karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia suka sama kamu sudah menantikan begitu lama, gak ada yang mau, nah dia kebetulan satu-satunya yang mau, lalu kamu jatuh sama dia, dikatakan itu tidak sepadan. Yang berarti katakan amin. Selesai, bagi sini yang punya hubungan belum sepadan, selesaikan supaya engkau ada di dalam tuntunan firman. Jadi di antara 8 miliar, saudara bisa memilih. Ini bukan zaman Hawa di mana saudara dibuatkan satu orang. Saya mau kasih tahu buat saudara, bagian saudara mencari teman hidupmu. Kalau engkau lihat di Alkitab, anaknya Rahel itu dicari, Ribkah juga dicari. Jadi bukan hanya ada satu orang begitu saja. Ya kalau saudara lihat di Alkitab banyak upaya mencari pasangan. Dan itu bukan hal yang salah selama dia sepadan. Ya, mari kita lihat bagian firman Tuhan lain dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 7 ayat 39. Saya bacakan buat saudara berkata demikian. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah, siapa yang percaya ini ayat firman Tuhan? Jelas ya? Jadi ini bukan bicara ada satu pribadi, your soulmate, yang kalau kelewatan selesai deh. Wah, I miss the boat. Dulu kalau saya terima lamaran dia mungkin keluarga aku bahagia dan sekarang aku gak punya masa depan lagi. Saya punya teman gitu ya, jatuh cinta di masa kuliah, ditolak, lalu sampai hari ini gak pernah punya pacar lagi dan merasa sudah lewat soulmate-nya. Enggak, Alkitab berkata bahkan pasangan sudah menikah, kalau pasangannya meninggal dia boleh kawin lagi. Dengan siapa saja. Apakah ini berlaku untuk yang belum menikah? Ya iya. Kalau yang sudah menikah aja boleh menikah dengan siapa saja. Bahkan dikatakan yang dikehendakinya. Tuhan bukan jadikan kita robot. Berapa banyak percaya saudara bukan robot? Berapa banyak percaya saudara boleh memilih teman hidup? Wah, ada yang gak percaya. Coba, berapa banyak saudara boleh percaya, saudara boleh pilih teman hidup? Angkat tangannya tinggi. Kalau saudara percaya firman Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi ini saya temukan ya, ada banyak orang menyalah-nyalahkan padahal itu bagian dia. Saya melihat ada banyak orang kehilangan kesempatan untuk mencari teman hidup karena dia menunggu Tuhan akan datangkan ke rumahnya seseorang laki-laki akan ketok pintu satu hari hamba Tuhan yang mau melamar dia. Enggak begitu saudara. Ya, jadi saya ingin saudara jangan melewatkan momen itu. Kalau saudara sekarang sedang kuliah, itu momen-momen yang pas. Untuk saudara berada di lingkungan yang tepat. Janganlah bergaul di tempat yang salah. Kalau saudara berada di lingkungan yang tepat, percayalah Tuhan bisa pertemukan saudara dengan yang sepadan dengan saudara. Jadi syarat satu-satunya dan yang terutama adalah orang percaya. Katakan orang percaya. Tentu bukan percaya sembarangan, ini orang yang betul-betul lahir baru. Dikatakan tadi terang gak bisa bersatu dengan gelap. Jadi ini bicara yang terang, yang sudah memiliki terang Kristus. Sudah lahir baru. Bukan sekedar datang gereja, bukan sekedar kelihatan saleh, tetapi yang betul-betul punya Kristus dalam hidupnya. Nah jadi apakah dengan demikian kita boleh sembarangan menikah? Bukan itu maksudnya. Paulus tidak membatasi saudara mencari, dan itu tugas saudara untuk mencari, dan jangan menyalahkan Tuhan gak kirim-kirim, Tuhan gak jawab doa saya. Saudara sudah mencari belum? Saudara sudah mencari belum? Yang sudah mencari sudah ya, sudah dapat pasangan, ini buat yang belum. Pertanyaan saudara sudah mencari belum? Jadi jangan lewatkan masa-masa kuliahmu, saya mau kasih tahu. Kalau saudara udah kerja, semua sibuk. Semakin kecil kesempatannya mencari. Semakin lama semakin sibuk semua orang. Dan saya lihat sedih anak-anak di zaman sekarang, generasi ini makin gak peduli.
Mereka makin nggak mencari teman hidup, dibilang aku juga nggak butuh. Padahal tadi katakan apa? Tidak baik. Katakan tidak baik. Tidak baik. Tuhan bilang nggak baik, ya nggak baik artinya. Ya, berapa banyak di sini yang masih mencari teman hidup? Nggak ada yang cari teman hidup. Ini ngeri banget. Pertanyaan kedua, remedial. Berapa banyak di sini yang masih mencari teman hidup? Angkat tanganmu. Hanya di belakang. Ini yang lain betul-betul nggak mau cari teman hidup. Aduh, ini kayaknya khotbah kita diganti semua deh temanya tahun ini. Saudaraku, Tuhan katakan tidak baik engkau sendiri. Sekarang aku tanya sekali lagi ya, berapa banyak di sini yang masih mencari teman hidup? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kok hanya 12 orang? Angkat yang tinggi tanganmu. Angkat. Malaikat lihat ini semua. Potret, cekrek, udah ya. Jadi saya concern, saya ngomong sama Bu Cynthia. Kenapa di gereja banyak sekali orang gak menikah sampai tua? Saya gak menyindir siapa-siapa, tapi ini problem. Dan jangan salahkan kalau engkau akhirnya menikah dengan siapa saja. Karena kita lewatkan masa-masa yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kesempatan. Jadi bergaulah di tempat yang tepat. Itu pesan saya. Berapa banyak yang mau cari di lingkungan anak-anak Tuhan. Jadi Anda harus masuk di lingkungan yang tepat. Ya, itu Ribka ketemunya juga di tempat yang tepat. Dituntun dia, di pinggir sumur ketemu. Jadi Anda harus ketemu tempat yang tepat, yaitu orang-orang yang takut Tuhan. Makanya jangan salah pergaulan. Jadi rumah tangga yang berbahagia, saya percaya dimulai dengan teman hidup yang sepadan. Ini bukan berarti asal orang percaya suka-suka saya, tidak begitu artinya. Orang yang dalam Tuhan punya kasih dalam hidupnya, amin. Kalau orang tuamu gak sejahtera, semua orang gak sejahtera, lalu kau paksakan kehendakmu, saya yakin saudara gak akan bahagia. Saudara harus menghargai orang tua kita, amin. Harus menghargai pendapat pemimpin rohanimu. Harus mau konsultasi dengan orang yang lebih senior. Harus mau terbuka hatinya dan telinganya. Untuk mau dinasihati. Sekali lagi anak-anak muda, hari ini jangan lupa tugasmu mencari teman hidup. Bukan hanya mencari pekerjaan. Bukan hanya mencari karir. Tuhan bilang gak baik. Kenapa saya mau bawa ini? Karena banyak rumah tangga Kristen hancur. Dan itu yang iblis mau. Siapa yang tahu iblis mau menghancurkan gereja Tuhan lewat keluarga-keluarga yang hancur. Yang gak serius mikirin tentang keluarga. Itu strategi iblis. Berapa banyak keluarga Kristen juga akhirnya berantakan. Karena gak ngerti kebenaran yang Tuhan mau. Jadi pesan pertama ya hari ini. Ayo kita mulai dengan teman yang sepadan. Saya kesaksian sedikit ya. Saya juga dulu punya pacar, istri saya punya pacar dan akhirnya kami menikah. Bukan dengan pacar kami gitu ya. Dia dulu belum percaya, saya udah percaya. Tapi orang tua saya gak sejahtera. Sampai saya geret, saya suruh lamar itu perempuan dan papa mama saya nangis-nangis gak mau. Tapi akhirnya oleh anugerah Tuhan, saya bertemu dengan istriku yang sepadan. Jadi gak semua mulus. Saya harus berkata jujur apa adanya. Tapi waktu itu saya sedih karena orang tua gak sejahtera. Dan ternyata apa yang orang tua bilang itu betul. Hari ini saya bersyukur banget saya gak jadi menikah dengan yang dulu. Wah, pacar aja udah ribut terus. Pacar aja udah berantem terus, gimana menikah? Saya selama pacaran dengan Ibu Cynthia, jarang banget berantem, hampir gak pernah. Setelah menikah, ya pernah lah, pasti ya. Tapi gak seperti yang dulu gitu ya. Nah, jadi saudara, ini pesannya, ketika dikatakan saudara boleh memilih, memilihlah dengan hikmat. Memilih dengan bijak. Bagian saudara yang memilih, Tuhan gak akan pilihin buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan gak pilihin buat saudara, itu your job. Your job. Ya. Jadi lulus dari kampus ini PR-nya ada satu lagi. Ya, jangan lewat sampai 40, 30, itu ada masa-masa emasnya. Engkau akan berkeluarga, ya. Ketika engkau nanti pensiun, anakmu udah umur berapa? Harus dipikirkan. Itu rumah tangga yang bijak, ya. Jadi enggak sembarangan menganggap semau-mau saya gitu. Berikut saudara. Dalam rumah tangga tidak mungkin berbahagia, ini pengalaman saya akan sharing saja ya, bahwa tidak mungkin berbahagia sebelum saudara kenal kasih Kristus. Jadi pernikahan bahagia orang Kristen nih,
bukan seorang yang mencari soulmate. Saya nggak penuh, saya ini my other half is out there. Terus dia juga my other half is out there. Terus ketemu setengah sama setengah. Setengah tambah setengah bukan jadi satu. Itu konsep dunia. Orang yang gak bahagia ketemu orang yang gak bahagia, ini terjadi tuntutan. Setengah kali setengah jadi seperempat. Bukan saling melengkapi, langsung jadi satu, bukan begitu. Sebelum saudara kenal kasih Kristus, orang yang belum merasa bahagia hidupnya gak bisa membahagiakan orang lain. Halo? Jadi kalau saudara merasa, aku gak bahagia karena gak punya pasangan, percayalah saudara ketika punya pasangan bukan jadi berbahagia, engkau bikin miserable hidupnya dia. Engkau harus bahagia dengan hari ini. Siapa yang hari ini berbahagia? Udah siap menikah itu. Banyak syaratnya, itu salah satu. Ya, salah dua, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, berarti siap mandiri. Jangan masih dibayarin orang tua, tinggal di kompleks mertua. Ya, boleh kalau untuk sementara, saya nggak melarang, tapi kan nggak ideal. Betul? Ya, jadi sekarang kita lihat kasih agape itu apa? Kasih Kristus. Efesus 5 ayat 2 kita baca. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi enggak dikatakan hiduplah dalam cinta yang murni dan kisah si hidup semati dengan janji gombal, enggak dikatakan begitu. Hiduplah di dalam kasih seperti apa? Seperti Kristus telah mengasihi kamu. Jadi tidak mungkin seorang yang berbahagia kalau dia belum kenal kasih Kristus. Karena selalu ada rejection dalam hatinya. Katakan rejection. Penolakan. Itu yang bikin orang baper. Bukan gak ada duit. Orang baper bukan karena gak ada duit. Tapi terjadi penolakan dalam dirinya. Orang merasa tertolak akan sulit menerima orang lain. Tapi Kristus pernahkah dia menolak engkau? Saya tanya, waktu Yesus naik ke kayu salib, apakah keadaanmu sudah baik? Lahir saja belum. Dan kalau engkau lihat masa lalumu, berapa banyak di sini yang punya dosa di masa lalu yang engkau sendiri gak mau ceritakan sama orang, malu. Betul gak? Setiap kita, termasuk saya yang khotbah di sini, saya punya hal-hal yang saya kalau ingat itu saya sedih. Kenapa saya harus kayak gitu? Tapi Yesus melupakan itu semua. Kasih Yesus melupakan itu semua. Makanya tadi Glory nyanyi, kasih Yesus, tanganku naik-naik. Gak bisa berhenti. Kasih Yesus. Yang menerima aku dalam segala keburukan aku. Yang menerima saudara dalam segala kegagalan saudara. Kalau saudara belum punya kasih itu, saudara akan baper terus. Kalau saudara belum tahu rasanya diterima saat engkau gagal, saat engkau ditolak, saat dunia melecehkan engkau, tapi Yesus menyambut engkau. Saat dunia gak menghargai kamu, tapi Yesus menganggap engkau mulia. Saat dia datang buat kamu, waktu engkau masih berdosa. Itu kasih Yesus. Dan saya yakin sekarang tidak ada rumah tangga yang berbahagia sebelum kenal kasih itu. Sebelum merasakan, sebelum nikmati pengampunan dan penerimaan Tuhan. Sebelum engkau dipeluk oleh Tuhan. Engkau gak bisa bikin bahagia pasanganmu. Amin. Mari kita belajar ya. Kalau di Alkitab, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Fondasi. Rumah tangga banyak Kristen, saya sedih. Ini terjadi di banyak gereja. Saya gak ngomong yang penistaan di agama lain, gak boleh. Saya mau ngomong gereja aja. Hamba-hamba Tuhan yang udah besar, pelayanannya terkenal, cabangnya puluhan, suami istri tidurnya pisah kamar, saya tahu. Karena saya datang ke rumah itu. Ini kamar bapak, ini kamar ibu. Bapak gembala dan ibu gembala gak pernah satu kamar. Apa saya gak sedih? Lah ini kan rumah tangga Kristen. Ini munafik namanya. Munafik itu namanya. Dan saya percaya Tuhan gak mau yang munafik. Engkau harus berbahagia karena itu keinginan Tuhan. Siapa yang tahu? Tuhan ingin banget saudara berbahagia. Ya, amin. Tidak ada kerinduan Tuhan selain kita berbahagia. Jadi kalau nggak kenal kasih agape ya begini, gitu ya. Kasih agape kayak gimana? Ya kita lihat. Lanjut. Efesus pasal 5 ayat 28, 29, 30 ini sangat jelas menjelaskan. Demikian juga, ini bicara suami ya.
suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini ayat emas saya nih, mengubah rumah tangga saya. Saya juga diberkati di gereja, bertahun-tahun datang gereja juga, gak pernah bahagia. Hari ini aku sangat berbahagia, istriku sangat berbahagia. Amin. Amin. Kami berdua berbahagia karena ayat ini nih saudara. Ini mengubah hidup saya. Dulu saya menganggap dia orang lain. Karena saya juga sering merasa dianggap orang lain sama Tuhan. Ayat ini ingatkan, Tuhan gak pernah menganggap kamu orang lain. Sejelek-jeleknya kamu ini dilihat anggota tubuhnya sendiri. Waktu kamu gagal, tubuhmu sakit, engkau gak amputasi. Engkau rawat, engkau salepin, kalau gatal engkau kasih obat sampai sembuh. Berapa banyak di sini kalau gatal kakinya saudara amputasi kakimu, ada nggak? Bilang aku tengking kakiku keluar dari tubuhku, nggak ada. Kalau gatal engkau garuk, engkau kasih obat, engkau salepin, betul nggak? Ini bicara waktu engkau gagal, waktu engkau sakit, waktu engkau kacau, Tuhan nggak pernah buang kamu. Dia melihat engkau sebagai anggota tubuhmu sendiri, anggota tubuhnya sendiri. Hari itu saya lihat Cynthia, dia bukan orang lain. Makanya Alkitab bilang, engkau bukan lagi dua, tapi satu. Jadi kalau dia gagal, kegagalanmu. Kalau dia berhasil, keberhasilanmu. Dia sedih, kesedihanmu. Dia sukacita, adalah sukacitamu. Saya bersyukur sekali ya kita dapat kebenaran ini. Kalau enggak, ya kita selalu dituntut. Orang yang dituntut akan banyak nuntut. Tahu nggak, saudara, orang minder akan suka jelekin orang lain, itu namanya proyeksi. Orang yang suka marah-marah di mimbar, marah-marah terus, karena dia sering dimarahin Tuhan. Orang yang khotbahnya marah-marah, karena tiap kali dia menghadap Tuhan, gue dimarahin nih, marah lagi ke jemaat. Tapi kalau hari ini aku cerita Tuhan baik, karena aku sering dibaikin sama Tuhan. Berapa banyak yang sini sering dibaikin sama Tuhan? Saya tahu tadi yang nyanyi di depan semua orang-orang yang sering mengalami kasih Tuhan. Saudara rasain gak? Nyanyinya bukan hanya mulut, bukan action, bukan performance. Tapi hati yang sukacita mengingat nama Yesus. Betul gak? Kiranya saudara mengingat nama itu deh. Puaslah akan Yesus. Engkau akan bisa punya rumah tangga yang bahagia. Amin. Jadi dulu Kristen si Kristen. Tapi kita gak ngerti apa bedanya kekristenan dan Taurat dan agamawi. Saya sedih ya, maaf ini kita bicara, saya kemarin diundang 4 hari, sebenarnya lagi sibuk banget datang ke Jakarta. Di Sinode ada sidang tiap tahun, lalu seorang pakar teologi ngomong di sana, ini aneh kekristenan zaman sekarang nih, nggak mau baca perjanjian lama. Tahu nggak, Taurat itu keren, kita harus kembali kepada Taurat. Saya sampai shock, hah? Doktor kayak gini? Kepala pengajaran gereja kita ngomong begitu. Saya nggak mau menjadikan dia, tapi pemahaman dia sampai di situ. Kenapa ditulis di Alkitab? Karena itu keren. Taurat itu keren. Taurat itu bagus, kita harus kembali. Kalau enggak kita hyper grace. Saya mau bilang, Bu, kalau saya ikutin nasihat Ibu udah cerai saya. Dari dulu-dulu anakku udah jadi ateis. Munafik papi. Anakku udah pasti gak mau gereja lagi. Karena papanya juga bikin salah, mamanya banyak bikin salah. Tapi kasih Tuhan gak pernah melihat kesalahan kita. Taurat selalu cari salahnya saudara. Alkitab mengatakan hukum yang menuntun kepada kematian tertulis dalam loh batu. Sekali lagi ya, saya gak baca nanti kepanjangan nih teologi aja. Cari di Alkitab ayatnya. Hukum, ada hukum nih yang menuntun kepada kematian. Tertulis pada loh batu. Tahu mati? Ini semua masih bernapas. Mati ya kayak tadi, serumah tapi gak bahagia, pisah kamar, itu mati. Itu mati dong, rumah tangganya udah mati. Anaknya mungkin masih di rumah tapi udah ciut, udah benci. Di muka masih gereja, hatinya udah bilang awas ya gue nanti bebas punya duit gak mau lagi.
itu udah mati. Kenapa? Karena ada hukum yang menuntun kepada kematian. Tertulis pada loh batu. Saudara tahu, diterjemahkan, dibilang ini, hukum Taurat terdiri dari 3. Hukum seremoni, upacara. Yang kedua, hukum sipil, pembagian waris tentang aturan-aturan di negara Israel. Ketiga, hukum moral, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Saya tanya, yang ditulis di loh-loh batu yang mana? Yang mana? Yang mana? Di loh-loh batu ditulis gak? Upacara itu kayak gini, ditulis gak? Haruslah korbannya kayak gini, ditulis gak di loh batu? Tidak. Apa yang ditulis di loh batu? Hukum moral. Hormati nama Tuhan, jangan sembarangan, kuduskan hari Sabat. Saya tanya, apakah itu buruk? Tidak, jelas tidak. Tapi hukum Taurat diberikan bukan supaya saudara selamat, ingat itu. Bukan supaya rumah tangga bahagia, tidak ada rumah tangga yang berbahagia karena hukum Taurat. Saya mau kasih tahu. Kenapa? Karena akibatnya engkau akan saling menuntut. Yuk kita baca ya. Roma pasal 7. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri lelaki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Saudara-saudara, ini bukan bicara tentang boleh nikah apa enggak. Kalau saudara lihat hukum Roma pasal 7 udah sering dibahas di sini ya. Roma pasal 7 judulnya apa? Perjuangan hukum Taurat. Baca lagi Alkitab kita. Saya ajak saudara baca betul supaya rumah tangga betul-betul bahagia. Roma pasal 7 bicara perjuangan hukum Taurat. Tahu yang baik tapi nggak bisa. Tahu harus mengasihi istri, nggak bisa. Tahu nggak boleh berzina, tapi masih berzina. Saya mau kasih solusinya karena di Alkitab sudah ada solusi. Supaya engkau jangan jadi orang munafik. Di depan gandengan tangan, di rumah berantem. Berapa banyak di sini ya, kita kan malu kalau lagi berantem ketahuan orang. Ya, lagi galak-galakan, lagi berantem, ada teman langsung halo, pura-pura baik, betul? Itu malu dan Tuhan gak mau itu. Ngapain kita di depan orang kayak baik-baik, di rumah engkau gak menikmati apa-apa. Hari ini dikatakan, ini ada hukum Taurat seperti seorang gentleman yang perfect. Dikatakan seperti suami yang perfeksionis selalu menuntut istrinya sampai istrinya jadi hitam gitu. Istrinya sampai buang muka, sedih. Tiap kali diminta, mama masakanmu gak enak. Mama engkau bangun kurang pagi. Terus dikritik. Dari bangun sampai malam. Isinya hukum Taurat, jangan gini ya, jangan gitu ya, harus gini ya, harus gitu ya. Jadi basisnya adalah peraturan, bukan kasih. Itu sebabnya dikatakan mematikan. Dan saya gak sadar waktu kita belum alami ini, hukum rumah tangga saya penuh peraturan. 5.30 lu telat. Lu telat ya, hari ini telat ya, 2 kali absen potong gaji lama-lama. Kayak di kantor. Kayak di kantor. Mami, 5.30 belum tersedia sarapan, merah 1 catatan. Itu kan ngeri kalau rumah kayak gitu. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Lanjut. Apa yang terjadi? Sebab itu saudara-saudaraku, ayat 4, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Lihat nih ayatnya, kalau kamu belum mati, kamu punya pasangan lain namanya zina. Satu-satunya cara ganti pasangan, ada kematian. Di Alkitab jelas ya, satu-satunya cara ganti pasangan adalah adanya kematian. Dan dikatakan maka disebutkan kamu telah mati bagi hukum Taurat, ayo jangan berzina lagi. You should say aku mati sama yang gitu-gitu. Supaya kamu menjadi milik Kristus. Jadi Kristus dan Taurat gak bisa dicampur. Gak bisa. Kalau kasih ya kasih, kalau Taurat ya Taurat, gak bisa. Baca Galatia pasal 5. Jadi katakan ya, gimana caranya saya menjadi milik Kristus? Pertama, dia mati tuh. Kamu mati oleh tubuh Kristus. Bukan kita disuruh mati, Yesus mati, kita yang lama ikut mati bersama dia.
Jadi nggak ada urusan sama Taurat. Lalu ketika kita keluar dari baptisan, saudara lahir kembali, pribadi yang baru yang menjadi pasangan Kristus. Berapa banyak yang mengerti ini sekarang? Saya harus saudara ngerti ya, saudara nggak bisa married sama dua. Kadang Taurat, kadang kasih Yesus, kadang gua Tauratin lagi, nggak bisa bahagia. Lantas apa ini artinya di rumah nggak ada peraturan? Bukan. Di rumah kita harus ada aturan, di rumah saya ada aturan. Bahkan laci saya sangat teratur. Kalau yang ngomong aturan mungkin rumah saya paling teratur. Istri saya bertahun-tahun belajar ini nggak over nih. Mungkin ada OCD kata orang ya. Apa itu? Kompleks gitu loh. Jadi laci saya itu harus teratur semua. Sepatu nggak boleh miring dikit, harus itu. Bayangkan kalau hidup sama suami kayak gitu, saudara pasti stres. Untung gue gak nikah sama si bapak. Jadi kalau ngomong peraturan, rumah saya sangat teratur. Tapi saya tahu keteraturan itu gak akan bikin bahagia siapa-siapa. Kasih cinta itu membuat rumah saya hangat. Amin. Banyak orang gak ngerti ini. Jadi sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa kita dirangsang oleh apa? Baca itu, dirangsang oleh apa? Dirangsang oleh apa? Hukum Taurat. Jadi makin dilarang makin mau. Orang makin dilarang makin mau loh. Coba istri makin bawel ya. Papi, gak boleh gini. Makin nakal suaminya. Tapi kalau istrinya memenangkan suaminya bukan dengan perkataan, seperti Petrus, suaminya luluh dengan sendirinya. Ya, jadi dikatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ada dua kata berbuah, lihat di sana. Satu berbuah bagi maut, yang satu berbuah bagi Allah. Yang mana, pribadi yang mana? Yang lama atau yang baru yang bisa menghasilkan buah bagi Allah? Saya mau kasih tahu, anak-anakmu juga menjadi berkat kalau engkau sudah ngerti kasih Tuhan. Engkau hanya bisa didik anakmu dengan benar tanpa kekerasan, tanpa harus kejam, tanpa harus dia jadi kepahitan sama kamu, kalau kamu punya kasih Kristus. Berapa banyak yang ngerti itu? Saya telat ngertinya, jadi anak saya sempat punya kepahitan sama saya. Karena saya pikir, bodoh banget kamu, gitu aja gak bisa. Lihat papa udah berjuang, itu Taurat semua dan I didn't know that. Dan saya gak ngerti itu mematikan. Berapa banyak mau mengalami kehidupan dalam Tuhan? Ayo sekarang, lihat Tuhan gak pernah menolong engkau waktu engkau gagal. Ya, kita berhasil bukan karena usaha kita, tapi karena perbuatan Tuhan. Nah, lanjutnya, bagaimana keluarga bahagia? Cirinya, nomor satu ada kemesraan. Coba bilang kemesraan. Kemesraan bisa gak dibikin pura-pura? Kalau pura-pura, di depan orang ya. Dan itu gak bisa bertahan lama ya. Begitu pintu ditutup berantem lagi. Ya kita baca ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sekarang saya tanya, sini yang datang sama pasangannya mau gak pegang tangan pasangannya sekarang? Ayo pegang, Cynthia maju dong. Ayo pegang tangan pasangannya. Kalau sekarang masih kagok gak apa-apa pura-pura dulu. Sini dong. Ini istriku ya, sini. Ya aku pegang tangannya nih. Ya, aku pegang beneran nih. Kamu merasa pura-pura gak? Enggak, cuma malu aja katanya. Ayo semua angkat tangan pasangannya. Ya, saya harap semua tangan-tangan yang ini Tuhan berkati supaya kasihmu gak ada yang pura-pura. Amin. Amin. Yang belum punya pasangan itu banyak yang pegang dua tangan. Boleh. Nanti ada pasangan yang mengasihi engkau. Amin. Yang kenal kasih Tuhan. Kenal kasih Kristus. Amin. Oke, boleh duduk lagi saya. Jangan pura-pura, coba bilang. Jangan pura-pura. Coba bilang jangan pura-pura. Ya. Ya, sedih banget saya lihat keluarga Kristen bukan hanya gitu, berzina banyak. Namanya hamba Tuhan tapi berzina. Kenapa? Karena dia gak puas di rumah. Kalau ilustrasi Pak Tarigan ya, ini istri saya suka marah kalau dengar itu. Dia bilang, kenapa ya dia berselingkuh sama yang jelek? Istrinya cantik gitu. Terus saya selalu ingat, gampang penjelasannya. Kamu gak laki-laki sih. Laki-laki gak nyari yang cantik doang. Pak Tarigan bilang, kalau anjing pudel di rumah bagus sih, ngegigit terus. Lama-lama saya nyaingin anjing kampung tetangga.
Anjing kampungnya, jelek sih. Tapi dia semangat ketemu kita. Sedangkan anjing di rumah, saya punya anjing pudel, cakep sih, elit, mahal, tapi galaknya itu. Lama-lama sama anjing kampung aja. Ya, jadi ngerti kenapa terjadi perselingkuhan. Dan enggak orang yang lebih cantik selingkuhnya. Mungkin perkataan kita juga lebih galak dari anjing pudel. Ya, sekarang saya mau kasih lihat yang gak pura-pura. Contoh ya, sini yang berpasangan semua belajar, katakan mau belajar. Mau belajar ya, menyenangkan pasangan. Kristus mau menyenangkan kita. Nomor 1, ada 5 bahasa kasih yang belum tahu, catat nih. Nomor 1, words of affirmation, kata-kata dukungan. Orang buttonnya gak sama. Kalau saya ini nih nomor 1. Saya bilang, Mami jangan masak deh. I want you to be near me. Kalau papi pulang kerja, pusing banyak masalah. Aku gak butuh teh, aku gak butuh. Malah ditanya ya, mau teh, hangat, pakai gula, pakai susu, udah diam aja. Diam aja deh please. Kamu duduk temenin aku, dengerin aku ngoceh. Terus kamu bilang, udah papi, mami ada di sini sama papi. Cukup gitu aja. Gak usah kasih solusi, gak usah. Itu namanya dukungan, coba bilang dukungan. Pujian, aduh papi udah kerja keras ya. Mami bangga banget. Kata-kata pujian, coba bilang kata-kata. Ini mahal loh kata-kata ini. Bisa membangun orang atau menghancurkan orang. Ya, jadi ucapkan dukungan, pujian sama anak-anak. Anak saya dulu ya, gak ada di sini sih. Dia dapat E semua tuh nilai sengaja, bukan bodoh. Dia mau keluar dari jurusan kimia, dia gak suka, dia bikin E semua. Darahku udah sampai sini. Di kamar mandi aku teriak-teriak. Tapi waktu ketemu, sabar. Aku bilang, Michael, kamu pilih apapun, papi ada buat kamu. Papi tetap sayang kamu. Kamu berprestasi, kamu gak prestasi, kamu tetap anak papi. Aku mulai pembicaraan seperti itu langsung beda hasilnya. Saya bisa langsung ngamuk juga ya. Tapi saya ingat Tuhan juga gitu sama saya. Jadi ingat itu saudara, anak-anak butuh dukungan kita. Pasanganmu butuh dukungan kita. Ayo belajar memuji, jangan hanya mengkritik. Amin. Nah itu nomor 1. Ini gak sama tiap orang. Yang kedua, ada orang yang perlu disentuh. Saya juga perlu nih. Sentuhannya gak harus yang berat-berat. Digarukin aja. Nanti jalan pagi tuh, Cynthia udah tahu, gatel, manja banget katanya. Bukan manja, gak nyampe. Tapi alasan bener juga, senang disentuh. Artinya aku gak sendiri. Malam-malam aku pijit, gak pegel juga sih, pijit. Ya udah tahu katanya. Jadi cuma dielus doang. Kayak ngelonin bayi ya. Iya kali gue bilang. Biarin aja, kadang-kadang dia hanya butuh punya pasangan. Saya itu punya pasangan, aku gak sendiri menghadapi semua beban hidup. Ketiga, ada yang bahasa kasihnya pelayanan. Jadi ada perempuan yang senang kalau ditemenin belanja. Suaminya duduk di situ ya. Nganterin ke rumah sakit berjam-jam. Gak komplain, disetirin. Nah itu pelayanan tuh. Ada yang senang itu. Keempat, quality time. Quality time nih yang diajak liburan. Diajak ngobrol, diajak makan malam, diajak ngedate. Tapi jangan pakai HP. Ya, kita ngedate, kita makan di restoran mahal, udah gitu sama-sama lihat HP. Ini kan zaman sekarang belajar put off. Diamin ya, tuh HP. Dan terakhir, ini yang saya gak ngerti, pemberian. Tahu gak ada orang yang senang dikasih barang? Kecil-kecil aja dia senang. Saya baru tahu waktu saya tahu menikah sama Cynthia, Cynthia senang ini. Saya bilang karena saya gak senang. Saya gak orang yang tipe gift. Saya tipe nomor 1 tuh, makanya urutannya ini buat saya sih sebenarnya urutannya. Ini urutan saya ya, nomor 1 kata-kata lebih paling mahal buat saya, gift terakhir deh. Kamu boleh gak usah ngasih apa-apa, tapi kata-katamu oke. Itu kalau buat saya, tapi buat dia enggak. Saya dulu beliin apa satu, senangnya seminggu. Barangnya cuma 20.000. Papi nginget aku. Barangnya murah, tapi urutannya beda. Kenali pasangan kita, amin. Itu belajar ya untuk mengungkapkan kasih. Karena kasih itu bukan hanya dibilang aku mengasihi tapi ada buktinya. Berikut saudara.
Kita lihat apa Alkitab katakan tentang bagian ini, saya kira semua sudah mengerti ya. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, keluarga bahagia punya istri yang berperan seperti jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini bicara jangan menjawab, ini bicara jangan membangkang, jangan melawan. Bicara tunduk, ini bagian istri, ya. Dan memenangkan suami di Alkitab dikatakan bukan dengan perkataan. Di sini yang suaminya masih bergumul dan suaminya coba layani, masakin yang enak, bilang, ya I love you papi, ya instead of terus nasihatin dari pagi sampai malam. Alkitab bilang laki-laki dimenangkan bukan dengan perkataan. Perhatiin itu, dan I think it's very true oleh pelayanan. Bagian suami mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia mencucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Pertama menguduskan artinya membuat eksklusif. Ya, bagaimana saudara mengasihi istri dikatakan eksklusif. Kudus itu artinya enggak common, istrimu spesial. Kudus lawan katanya apa? Common, biasa. Tahukah saudara ini bukan orang biasa? Siapa di sini percaya orang kudus? Orang kudus artinya orang yang sudah dipisahkan dari dunia, orang spesial di masa Tuhan, enggak sama yang lain. Begitulah engkau memperlakukan istrimu, enggak sama orang lain. Spesial, bilang spesial. Lalu memandikan dengan air dan firman, artinya menyempurnakan hari demi hari lewat proses. Jadi istrimu harus mengalami pertumbuhan. Kamu harus mau membina, mengajari dia, walaupun dia penolong, dia bukan sempurna. Bagian suami membina istrinya dengan air dan firman. Jadi buat anak muda laki-laki di sini, please baca Alkitabmu supaya engkau bisa membina istrimu dengan air dan firman. Bukan dengan hikmatmu. Yang gak punya firman nanti berantem karena engkau pakai standarmu. Di rumah saya dulu gini, papa dulu gini, semua. Istrimu juga punya kebiasaan. Tapi kalau kita punya firman, kita bisa tunduk sama-sama pada firman. Jadi kalau laki-laki di sini tugasnya selain belajar, ya belajar firman. Amin. Laki-laki belajar firman, ayo bilang belajar firman. Ya, supaya kita bisa membuat istri kita semakin cemerlang, coba katakan. Supaya apa? Dengan demikian ia menempatkan jemaat, seperti kita pada istri, menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Istri-istri pasti ada kerutnya lama-lama, betul nggak? Tapi yang dibicarakan ini manusia batiniah yang semakin sempurna di hadapan Tuhan. Yang dulunya rewel, sekarang jadi sabar. Yang dulunya bawel, sekarang jadi mendoakan. Sebuah proses, coba bilang proses. Proses, saya melihat proses pesat sama istri saya bukan muji-muji dia, bukan karena khotbah. Saya, to be honest, lihat amazing. Bisa ya orang berubah? Bisa, saudara. Itu kalau kuasa Tuhan yang bekerja. Terakhir, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagian orang tua mendidik anak, tanggung jawab besar. Saudara jangan abaikan, bukan titipkan di sekolah minggu bukan. Bapak-bapak ajar anakmu dalam segala hal. Ayat 2 perhatikan, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini ada di mana? Di hukum Taurat. Hukum Taurat yang masih kebawa sampai sekarang diulangi lagi oleh Paulus yang mengajarkan kasih karunia yang tadi bilang, ini nih perhatiin, berarti super penting. Menghormati ayah dan ibumu. Jangan teriak-teriak sama mereka ya. Saya udah ketemu anak orang Kristen di rumah, makan. Kaget. Ini rumahnya ini barbarik banget ya, minta makan kayak gitu. Ini kalau anak TK gak apa-apa ya. Ini udah kuliah. Sampai saya shock, ini bapaknya gak pernah ngajarin. Lalu kami konsultasi kenapa? Iya, aku mau anakku jadi juara kelas. Jadi kami layanin suami istri.
Papanya nyetrikain bajunya, mamanya masakin. Nggak boleh kerja di rumah sama sekali. Ngaco. Anaknya jadi nggak terampil, nggak bisa mandiri, nggak punya kekuatan. Lembek, bukannya jadi anak Raja Wali, tapi jadi anak ayam. Bagian orang tua mendidik anakmu jadi Raja Wali di luar sana. Berapa banyak sini percaya anakmu harus jadi Raja Wali? Minimum merpati lah. Ya, ada dosen yang bilang, jangan Raja Wali lah Pak, anak putri satu-satunya. Kalau Raja Wali pergi nggak balik lagi. Merpati masih deket-deket lah. Ya boleh lah Pak, pokoknya bukan jadi anak cengeng maksudnya. Bukan jadi anak manja. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ya, hukum Taurat kita bicara sedikit terakhir di sini. Bukan artinya kita nggak mengakui, oh jadi kita boleh membunuh. Bukan, aduh. Kita melampaui hukum Taurat, kasih melampaui hukum Taurat, betul? Kasih melampaui hukum Taurat, yang ngerti katakan kasih melampaui hukum Taurat. Jadi jangan bangga kalau nggak berzina. Aku nggak berzina cuma di video aja, sama aja. Aku nggak berzina cuma kadang-kadang ngelirik. Aku nggak berzina, kenapa? Nggak ada yang mau. Hatinya mau berzina, tapi nggak ada yang mau. Ya bukan itu. Kalau engkau punya kasih, engkau akan nggak mau berzina, betul? Kalau engkau mencintai istrimu, engkau nggak akan mau nyakitin hati dia. That's why love is way above law. Katakan love is above the law. Ya. Baik. Terakhir, ketika kita mendidik anak nih, waktu kita harusnya bikin seminar panjang, tapi kita harus akhiri di sini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak muda pada masa muda. Bapak-bapak di sini yang punya anak, saya juga anak saya mulai lulus. Biarkan Tuhan yang mengarahkan hidup dia, kita bagian kita mendidik, mengarahkan, tapi jalan hidup dia bukan kita yang tentukan. Tangan pahlawan di sini bukan saya pahlawannya. Siapa pahlawannya? Yang menciptakan dia, Tuhan. Jadi dia tahu plan terbaik buat anak-anak kita. Jangan terlalu maksa menurut pikiran kita. Harus jurusan ini, harus ini. Menurut pikiran kita terbatas. Bahkan kita rasa, kamu udah gak punya masa depan kayak gitu. Enggak, Tuhan selalu bisa punya kasih masa depan sama siapapun. Amin. Harus kita percaya tangan Tuhan lebih hebat daripada pikiran saya. Harus mau percaya Tuhan bisa bikin anakku ini berhasil. Dan itu Tuhan mau. Amin. Jadi mari kita percayakan di tangan Tuhan. Dan terakhir, saya mau tutup dengan satu pesan yang lagi bicara di hati saya sangat kuat nih. Pada akhirnya nih, rumah tangga Kristen itu gak rumit. Bukan soal prestasi. Bukan soal pekerjaan, bukan soal pelayanan, bukan soal karir, bukan soal karyamu, sama sekali bukan. Jadi dulu saya pikir Tuhan mau saya jadi pengusaha yang ngasih banyak persembahan. Tuhan mau saya jadi bapak yang sabar. Tuhan mau saya jadi dosen yang berhasil. Saya mau jadi guru besar, profesor. Saya jadi dokter, saya jadi pendeta yang punya banyak jemaat, yang itu semua pekerjaan dan pelayanan, nggak ada yang salah, tapi bukan itu yang Tuhan mau loh. Tahu nggak yang Tuhan mau apa? Kehendak Tuhan. Apa yang kehendak Tuhan? Anakku jadi profesor, anakku jadi pengusaha, anakku jadi pendeta, anakku jadi apa? Bukan. Ada satu ayat di Alkitab yang jelaskan persis kehendak Tuhan buat kita semua. Dan ini saya miss. Yuk kita baca ya. Apa yang Tuhan mau? Kehendak Tuhan. Sangat jelas. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ayat yang membebaskan. Bukan pekerjaanmu di A, B atau C. Bukan. Saya nggak bilang pilih sembarangan, menikah sembarangan. Bukan. Bukan sama sekali bukan. Tapi kehendak Tuhan adalah engkau berbahagia dan bersukacita. Jadi jangan ngomong engkau jadi guru besar dan miserable, itu bukan kehendak Tuhan. Engkau melayani Tuhan dan engkau enggak bersukacita, itu bukan kehendak Tuhan. Engkau datang ke gereja dan engkau enggak bersukacita, itu bukan kehendak Tuhan. Engkau rajin kerja dari pagi, bertanggung jawab jadi bapak yang rajin, tekun bekerja, tapi engkau enggak sukacita, itu bukan kehendak Tuhan. Engkau sedang berjalan di luar kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau apapun yang engkau kerjakan, engkau bersukacita di dalamnya. Yang mereka katakan, amin. Siapa yang mau tahu? Bukan prestasi keluarga. Anaknya udah dapat sekolah di sini. Anaknya udah dokter di situ. Bukan itu yang Tuhan mau.
Tuhan mau rumah tanggamu, anak-anakmu berbahagia, bersukacita. Jadi bukan performance. Perhatikan ayat kedua, berdoa. Presence. Bukan performance. Bukan karya yang Tuhan mau, tapi kehadiranmu bersama dia setiap waktu. Bergantung sama dia, bersyukur pada dia, bersukacita karena dia. Dekat dengan dia, itu kehendak Tuhan. Buat apa kamu gelarnya panjang dan kamu jauh dari dia? Jadi bukan karya, kehendak Tuhan adalah presence. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Pertanyaannya, waktu engkau di kantor, siapa yang tahu Tuhan besertamu? Siapa? Percaya. Waktu engkau nyetir jalan, apakah Tuhan menyertaimu? Waktu engkau tidur, apakah dia ada bersamamu? Waktu engkau sedang makan, dia ada ikut sama kamu? Semua percaya itu? Pertanyaan saya, apa engkau berbicara kepada dia? Lain, dia nemenin kita terus. Dia kangen sama kita, kitanya sibuk sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nomor satu, engkau bersukacita. Kehendak Tuhan, engkau bicara, berdoa, senantiasa. Engkau boleh jadi dokter, kau boleh jadi guru besar, kau boleh jadi pedagang biasa, kau boleh kerja sederhana, engkau boleh narik ojol, apapun. Kalau engkau bersukacita dalam Tuhan, engkau tetap berdoa dan engkau tetap bersyukur, engkau sedang ada di dalam kehendak Tuhan. Engkau boleh jadi, maaf ya, presiden, engkau jadi ketua partai, engkau jadi apapun, lalu engkau stres sendiri, engkau tahu engkau tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Ini ciri-cirinya, saya sedang dapat ini. Jadi saya bilang, Tuhan aku gak mau bodoh, hidupku sebentar, hidup kita sebentar saudara. Be in His will, you will be happy because that's what He wants. For you to be happy, to be rejoice, to punya apa? Selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu ya. Mengingatkan kita pada kasih Tuhan. Boleh lagu yang tadi aja. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita menerima perjamuan kudus ya. Hari ini engkau sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan ini sebagai kita tahu bahwa kasih Yesus yang membuat kita berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Nya menyelamatkan kita. Ingat kasih-Nya. Dia tidak menghakimimu. Kita semua orang-orang yang bersalah dan berdosa. Tapi dia sudah mati bagi kita. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dia bukan hanya berkata, dia mengasihi kita. Dia bukan hanya berfirman, dia mengasihi kita, tapi dia sudah naik ke atas kayu salib karena dia mengasihi saudara. Karena semua kegagalan kita, dia naik ke atas kayu salib itu. Hari ini, kalau engkau percaya Yesus sudah mati, dan kau ikut mati bersama dia, dan semua dosa dan dakwaan ikut disalib di sana, kau boleh ambil roti di tanganmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah persekutuan dengan roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau engkau percaya, kau terima dan kau makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah persekutuan dengan anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darahnya menyucikanmu putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, hari ini disucikan. Engkau tidak bercela, engkau kudus, engkau kekasihnya. Kalau engkau percayakan darah yang telah dicurahkan bagimu, darah Kristus, minumlah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu kami pulang, kami tidak sama ketika kami datang. Kami punya kekuatan, kami punya kemenangan, dan kami punya kasih Tuhan yang memenuhi hidup kami. Kami mau arahkan mata kami kepada semua yang baik yang Engkau telah sediakan. Aku berdoa buat setiap anak-anak muda yang belum punya teman hidup di tempat ini. Engkau sediakan yang terbaik. Kau pertemukan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak muda di tempat ini mendapat teman hidup yang sepadan. Dan biarlah keluarga-keluarga mereka nanti keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan, yang berbahagia, yang bersuka cita di dalam Tuhan. Aku berdoa untuk setiap pasangan-pasangan yang ada di tempat ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hidupmu. Supaya hidupmu tidak lagi di dalam penderitaan, di dalam kepura-puraan. Tapi ada kasih sejati yang memenuhi hidupmu hari demi hari. Biarlah hidupmu penuh dengan sukacita karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagi lagu tadi ya. Haleluya. Dari pertama ya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bukan menghakimi kami, tapi Engkau datang menyelamatkan kami. Yang berkorban untuk diriku kau teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu
mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau telah mengalami persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Sekarang pulanglah dalam berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungi engkau. Dia mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menyinari jalan-jalanmu dan hidupmu dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan, kuasa Tuhan Yesus, dan pertolongan, penghiburan, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menyertai setiap hari-harimu dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah terima, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.